Pemirsa Special Report kami lanjutkan dengan konferensi pers yang dilakukan BNPB terkait 2 bulan kinerja gugus tugas. Langsung saja kita menuju kantor Geraha BNPB. Di kebutuhan ataupun data dari supply ini bisa dipenuhi, kemudian kita juga bisa mendapatkan data kebutuhan di lapangan secara cepat. Nah, pada saat itu memang posisinya semua masih kaget. Operasional penanggulangan COVID ini kan lebih banyaknya di pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan kita semua pada saat bencana ini terjadi tidak serta-merta siap dengan komunikasi data yang rapid gitu ya. Komunikasi data yang kemudian harus semua cepat. Iya, begitu semua ya? cepat. Iya. Karena orang pada saat itu fokusnya kepada penanganan. Iya. Penanganannya alhamdulillah cepat, Iya. tapi harapannya datanya juga inginnya cepat supaya kita bisa tahu rumah sakit mana yang butuh APD lebih banyak gitu ya, dan kemudian butuh regen atau butuh Ini PCR barangkali kita dan mesti lain ulang sedikit sebagainya. ya Pak Bambang. Kenapa sih sampai data itu dibutuhkan banget gitu loh Pak? Kenapa sampai mesti cepat-cepat balik lagi datanya ke Bapak? Iya, karena kita kan bersaing cepat-cepatan sama COVID. Iya. COVID ini larinya lebih cepat dari kecepatan kita menangani gitu ya. Jadi hitungan apa kebutuhan kita itu berdasarkan data gitu kan ya Pak? Oh, kita Jadi akan ketika butuh kita sekian, lambat, sekian. Iya. maka penanganannya gitu ya tentunya akan berpengaruh. Gitu. Iya. Sejauh ini Pak, kendala yang paling dirasakan tuh apa Pak? Iya, yang pertama adalah yang paling sulit di kita ini kan adalah adanya ego sektoral ya, tentunya seperti itu. Karena apa? Ini bisa dipahaminya begini, data pasien itu mendapat perlindungan yang demikian ketat oleh Undang-Undang Kesehatan. Iya. Nah, mindset itu tertanam kuat di teman-teman dokter pastinya. Betul. Dengan posisi seperti itu, gugus tugas ini kan isinya nggak cuman melulu orang kesehatan. Iya. Ada berbagai orang yang kemudian kami ingin mempercepat bagaimana flow data itu bisa kita akuisisi. Untuk mendapatkan angka positif yang memiliki dasar, tentunya kita juga harus tahu pasiennya siapa ini gitu ya. Orangnya di mana nih, benar positif, apa ODP, PDP dan seterusnya. Belum lagi mesti bikin klaster barangkali ya Pak ya. Dengan posisi seperti itu, artinya tidak mudah untuk kita melakukan negosiasi, datanya kirim dong gitu ya ke kita supaya kita bisa bantu untuk merekap. Kemudian datanya juga kirimkan ke kami, Anda butuhnya apa gitu. Ya, dengan posisi ekosistem baru gitu ya, yang mana ini terdiri dari berbagai orang yang bukan semuanya komunitas kesehatan. Ini tentunya menjadi tantangan pertama gitu ya. Oh, sangat dimengerti ya. Saya terbayang teman-teman pasti kan ya hati-hati membuka karena itu sebetulnya kan kalau sampai kita buka itu rahasia kan kita bisa kena hukuman begitu. Seperti polemik kasus pertama di Depok gitu kan. Iya. Ini kan kemudian terjadi pro dan kontra ya di berbagai media. Dan itu trauma itu ya, itu mengakibatkan trauma orang kesehatan gitu ya, dan trauma tim lain yang akan mengumpulkan data gitu ya. Untuk yang mengumpulkan data tentunya akan mendapatkan ini rahasia ya gitu ya. Untuk kemudian bisa mendapatkan datanya itu butuh effort lah gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan informasi ini secara masif dari seluruh daerah. Nah, karena pada saat itu belum serta-merta langsung terbentuk jaringan komunikasi, belum terbentuk sebuah SOP yang tepat untuk kemudian Anda harus melapor dengan misalnya dari rumah sakit ke dinas kabupaten, ke provinsi, ke nasional, kemudian sharing datanya juga belum terbentuk dengan cukup mapan pada saat itu. Maaf Pak Bambang, waktu Jakarta mulai banyak kasusnya begitu ya, apa nggak langsung dibikin SOP-nya seperti apa gitu? Iya, struktur di pemerintahan kita kan ada otonomi, gitu, ada pemerintah pusat, gitu. Kemudian jangkauan Kementerian Kesehatan itu tentunya jaringan komunikasi sampai ke provinsi. Iya. Di bawah kabupaten kota itu sebenarnya tidak mereport kepada Kementerian Kesehatan. Jadi dengan kondisi seperti ini tentunya harus ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, untuk itu kemudian yang saat ini kita lakukan adalah dengan membuat bersatu lawan COVID, bagaimana semua informasi ini jadi satu.
bukan mengerti. bersama-sama. Jadi kendala birokrasi juga panjang di sana ya. Itu salah satunya juga. Kepengennya sih cepat semuanya, karena pada dasarnya data itu pegangan kita semua. Begitu kita tahu datanya nih pemirsa, kebutuhan pun terbayang seperti apa begitu. Datanya kurang, repot kita semua. Saya mau tanya sama Pak Widodo. Pak Widodo sebetulnya kan influencer banyak nih ya, dan yang sharing mengenai info juga banyak. Itu sebetulnya membantu atau tidak? Jadi begini, yang disampaikan Pak Bambang itu kan basicnya. Nah kami ini yang menembakkannya gitu ya. Mengolah terus lempar baru ya. Nah justru ini penting, sebab kalau ini tidak utuh, tidak akurat, dan bahkan menimbulkan trust-nya menurun publik, ini menjadi problem serius buat kita di komunikasi publik. Bukan karena nggak punya informasi atau data, tapi informasi dan data itu harus dipercaya oleh masyarakat. Ini menjadi penting. Ini barangkali jawaban Pak Widodo kalau orang tanya, kok lama banget sih, kok nggak gugus sih yang teriak gitu. Karena kan persoalan yang kita bawa di komunikasi publik itu negara hadir dan serius. Negara ini lead-nya, pemimpinnya untuk bisa membawa persoalan ini segera kita selesaikan. Nah, membangun partisipasi masyarakat untuk ikut protokol yang sudah kita tetapkan, ini menjadi penting, akurasi data dan lain sebagainya. Makanya di dalam komunikasi publik ini orkestrasinya harus kita bangun. Orkestrasinya, masing-masing kan tadi ada bagian apa harus berperan dalam satu lagu bersatu melawan COVID. Nah, kalau awal-awal dulu lebih banyak persoalan Pak Bambang ini kelihatan sekali. Sekarang ini dimensinya meluas. Tidak hanya persoalan kesehatan, persoalan bagaimana bansosnya harus kita deliver di lapangan, bagaimana. Nih, Pak Bambang, ya. Dan itu tugas kita harus menjelaskan kepada publik. Iya. Jadi ini yang saya kira menjadi dinamika komunikasi publik di tengah sudah isunya sampai pada sosial, sampai ekonomi. Di samping tadi ya event-event tadi, ini menjadi tantangan kita, termasuk tadi kami memang memanfaatkan sebanyak-banyaknya channeling, influencer tadi, tetapi juga harus hati-hati. Kalau saya lihat sekarang ini sudah menjadi tsunami informasi, kebanyakan informasi juga nggak baik buat masyarakat, jadi makin bingung ini yang betul yang mana. Biasanya bagaimana tuh Pak Widodo? Apa barangkali semua yang kasih informasi boleh izin dulu ke sini supaya barangkali nih informasi yang akan dia sebarkan nih udah dilihat di sini atau bagaimana? Nah kalau informasi kan kita ini sekarang sudah eranya dunia medsos ya, kita bisa memproduksi sendiri, mendistribusi sendiri, mengkonsumsi sendiri. Tanpa harus izin, tanpa harus tidak ada apapun. izin, hanya nanti memang kita punya di dalam undang-undang ITE misalkan, itu kalau menyalahi aturan maka ada sanksinya. Dan sampai hari ini itu sudah ada 103 yang bermasalah dengan pidana hukum. Artinya apa? Masyarakat kita ini kan punya inovasi yang kadang-kadang beda gitu ya. Termasuk juga hoax-nya itu sudah ada 686 per hari ini. Artinya apa? Artinya memang tidak serta-merta masyarakat itu hanya mengkonsumsi, ada oknum-oknum masyarakat yang sengaja membuat informasi itu menjadi gaduh gitu ya, menjadi beda-beda. Ini yang saya kira menjadi tantangan komunikasi publik juga. Tapi dari semua yang paling banyak itu biasanya media apa yang barangkali paling bermasalah sebetulnya? Jadi sebetulnya ada 3 level. Level pertama itu adalah internet ya. Itu yang nanti kalau ada masalah kita akan bicara dengan ISP, Internet Service Provider. Kemudian yang kedua itu medsos, Instagram, Facebook, Twitter, itu kita akan platform nanti yang kita akan komunikasi. Kalau memang melanggar ya diambil oleh pihak keamanan, tetapi kalau enggak kita minta take down. Nah yang paling berbahaya sebetulnya media yang tertutup sistemnya kayak WA. Yang WA group gitu WA group misalkan. Ini sekarang makin kita banyak di rumah. Isengnya kita itu kan WA group ya, tambahannya selama COVID ini WA group itu sangat banyak. Nah ini yang saya kira menjadi tantangan kita, masyarakat jangan sampai menelan semua informasi. Nanti informasi itu kan makanan ya, kalau makanan pikiran kita itu terlalu macam-macam, sampai nggak ngerti ini benar atau salah, ini menyehatkan atau menyakitkan, maka yang terjadi pada saat isunya sudah melebar ke ekonomi, ke sosial, bantuan sosial dan lain sebagainya, ini akan memudahkan persepsi yang keliru dan itu juga akan merugikan kita
bersama-sama bangsa ini, bangsa Iya. Indonesia ini. Jadi sebetulnya bahwa mereka membantu, ya, waktu informasinya tidak benar, ini tambahan pekerjaan baru sebetulnya ya, Iya. untuk tim komunikasi dengan sendirinya. Makanya kita mesti harus mengkampanyekan, mari kita positive knowledge ya, menyebarkan pesan-pesan yang positif. Pilarnya adalah optimis ya, kita harus optimis. Selalu optimis menghadapi ini, harus positif, selalu berpikir yang baik-baik. Jangan menyalahkan siapapun, nggak ada kata sekarang ini menyalahkan siapapun, nggak boleh. Termasuk juga kita harus disiplin diri. Kita betul-betul menjadi contoh di dalam medsos itu membangun disiplin diri, termasuk yang terakhir ini gotong royong bersama-sama. Iya. Jadi pesan-pesan itu yang kita gelontorkan terus. Kita memang harusnya bersatu melawan COVID-19 Betul. ini, nggak bisa sendiri-sendiri ya. Pak Bambang, kita Ya. kan ulang bulan ya, baru 2 Ya. bulan ceritanya. Kita ini akan beberapa bulan lagi nih ulang-ulangnya, atau barangkali akan ulang tahun. Iya. Ini kira-kira bagaimana nih Pak Bambang? Ya, ini semuanya sebenarnya tergantung dari kita. Iya. Dari kita, kemudian bagaimana kemudian kita bersatu bersama-sama, masyarakat, pemerintah, kemudian dunia usaha dan lain sebagainya, untuk bisa bersama-sama melawan COVID ini. Kalau dari berbagai permodelan gitu ya, ada permodelan dari University of Singapore gitu ya, ada yang dari WHO dan lain sebagainya, itu boleh jadi diprediksikan kalau kita bisa mempertahankan PSBB ini dengan baik, itu Juni atau awal Juni sudah mulai menurun gitu ya, untuk kemudian kita bisa mulai membuka keran aktiviti ekonomi gitu ya, supaya bisa melaksanakan menggeliat gitu ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi kalau kemudian dengan posisi sekarang kan orang banyak juga yang kemudian mulai boring ya dengan kondisi seperti ini. Dan mulai menganggap enteng. Mulai menganggap enteng gitu ya. Karena ada pemahaman yang salah gitu dari kemudian apa yang sudah disampaikan oleh para pimpinan-pimpinan kita. Nah, dengan posisi seperti itu, kalau kemudian di daerah atau kita di dalam pelaksanaan PSBB ini kendor gitu ya, tentunya bisa terjadi kontraproduktif gitu ya dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini juga harus disadarkan kepada seluruh masyarakat bagaimana supaya protokol COVID ini akan terus kita laksanakan bersama-sama sampai betul-betul dinyatakan bahwa Indonesia bebas dari COVID ataupun ditemukan vaksinnya. Oke, jadi hitungannya adalah kita masih akan berjuang terus. Walaupun Juni nanti prediksinya adalah kita akan sama-sama bekerja lagi, hidup bersama COVID begitu ya. Tapi semua nih protokol kita pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak akan jalan terus. Ya tentunya harus jalan terus, Iya. karena COVID ini kan bahaya laten, Iya. virusnya ada di sana, Iya. kita nggak lihat. Iya. Yang satu-satunya cara bagaimana kita mencegah, bagaimana kita semua sadar, kemudian setiap beraktivitas kita sering-sering cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Gitu. Nah ininya kita mesti lihat juga, apakah saat ini kita semua melaksanakan itu. Baik, ya. Pak Widodo, ini kita sudah tinggal di penghujung acara. Sedikit barangkali tambahannya untuk kita semua, bahwa gugus tugas ini akan masih ada lama di sini, karena masih panjang nih perjuangannya rasanya ya. Silakan Pak. Ya memang kita masih berkejaran dengan waktu. Sebab satu kena itu sampai selesainya kan setengah bulan kan. Iya. Jadi tidak bisa langsung besok selesai. Jadi ini yang perlu kita sadari bersama-sama. Mari kita punya cara berpikir baru. Kalau sering dalam bahasa komunikasi itu the new normal ya, normalitas baru ya. Yang itu menjadi semangat kita. Kita selalu tetap membawa pesan-pesan yang intinya sama dari awal. Kita nggak boleh berdekatan, social distancing. Kita juga nggak boleh lepas masker, kita nggak boleh lupa mencuci tangan, dan juga kita harus mengisolasi diri, kita stay at home. Jadi itu tetap berlaku dan itu protokol yang memang harus dilaksanakan sampai tuntas. Sebab kalau tidak, maka ini akan menjadi bahaya laten yang setiap saat akan lahir. Karena belum ada vaksin. Nah jadi itu saya kira menjadi harapan kami di gugus tugas ini, terutama kepada masyarakat semua lapisan, mari kita hapus dulu ego-ego kepentingan-kepentingan yang sekarang ini yang kami juga mendorong terus adalah jangan mudik. Sebab ini kalau pulang ke daerah masing-masing itu menjadi risiko laten yang kita sulit memprediksi. Sekarang ini di daerah-daerah, jadi angkanya meningkat agak ini ya, ini tidak lagi di Jakarta, ini sudah mulai menyebar di daerah dan ini berbahaya. Baik. Nah oleh sebab itulah maka kami
berharap orkestrasi ini kita bangun sebaik-baiknya, dimensi yang kita tangani makin luas, tapi mari kita punya satu musuh yaitu corona. Kita nggak usah menyalahkan sesama kita ini musuhnya satu. Iya. Jangan mencari musuh di antara kita, itu yang tidak baik. Bahkan dari sisi komunikasi kami melihat jangan sampai daerah antar daerah saling, nggak ada. Antara ini saling, saya kira mari kita membangun narasi tunggal melawan COVID ini. Iya, kayaknya sudah saatnya ya kita buang semua perbedaan. Satu yang pasti sama adalah kita sama-sama melawan COVID-19 ini. Dan semuanya tentunya untuk Indonesia. Jangan lupa pemirsa, selalu pakai masker, selalu jaga jarak. Dan pada pastinya adalah kita jaga kebersihan diri kita dengan cuci tangan pakai sabun. Terima kasih banyak Pak Widodo, terima kasih banyak Pak Bambang. Perjuangannya masih panjang ya, selamat berjuang ya. Pemirsa terima kasih banyak, tentunya sampai ketemu lagi di Pemirsa, demikian tadi konferensi pers yang dilakukan BNPB, di mana BNPB menekankan pentingnya kecepatan dalam mendata informasi kasus COVID-19. Data itu sangat dibutuhkan sebagai dasar tindak lanjut pencegahan penyebaran COVID-19. BNPB juga memprediksi jika penyebaran virus corona akan mulai menurun pada awal Juni dan masyarakat diimbau untuk terus mematuhi aturan PSBB dan memberlakukan protokol perilaku hidup bersih sehat. Sementara itu, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Widodo Muktio juga mengimbau masyarakat agar selektif dalam menerima informasi. Sementara bagi yang membuat informasi palsu atau hoax akan ditindak tegas. Pemirsa, demikian spesial report Berita 1, selamat menyaksikan program kami selanjutnya.